Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban. Oleh karena itu untuk malam ini kita tangguhkan dulu kajian tafsir kita. Sebagai pengantar saya ingin sampaikan mengenai keutamaan dan amalan bulan Sya'ban dan secara khusus nisfu Sya'ban, karena 3 malam ke depan insyaallah kita akan berada pada malam nisfu Sya'ban yang merupakan salah satu malam yang istimewa. Sya'ban mempunyai banyak keistimewaan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali melaksanakan puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban ini. Dan itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ma istakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahrin illa fi Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu min Sya'ban." Nabi itu tidak pernah utuh puasa selama 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi lebih banyak puasa sunnahnya dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi ada 2 hal yang Aisyah radhiyallahu anha sampaikan dalam hadis tadi. Satu, bahwa Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Rasulullah utuh melaksanakan puasa selama 1 bulan. Dan yang kedua, bahwa bulan di luar Ramadan yang lebih banyak digunakan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa sunnah itu adalah bulan Sya'ban ini. Bahkan Aisyah menanyakan alasannya kepada beliau, dan Nabi memberikan 2 jawaban. Yang pertama, syahrun yakfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban itu adalah bulan yang biasa dilalaikan oleh orang banyak, karena ia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab sudah biasa diperhatikan karena dia bulan haram. Ramadan lebih-lebih sangat mendapatkan perhatian. Nah, Sya'ban yang terletak di antara kedua bulan itu sering diabaikan. Maka Rasulullah ingin supaya bulan ini pun mendapatkan perhatian, sehingga beliau kemudian paling banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa di antara ibadah yang utama itu adalah ibadatul ghaflah. Ghaflah sebetulnya artinya kelalaian. Jadi kalau diterjemahkan harfiah, ibadah kelalaian. Maksudnya apa? Melakukan ibadah pada tempat atau waktu yang biasanya orang lalai dari ibadah. Jadi ada tempat-tempat atau waktu-waktu yang biasanya orang lalai dari ibadah, tapi kemudian tempat dan waktu itu justru digunakan untuk ibadah, itu pahalanya besar. Misalnya dicontohkan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang masuk ke pasar lalu kemudian dia membaca zikir la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosanya 1 juta, kemudian dapat pahala 1 juta dan ditinggikan derajatnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena pasar itu biasanya tempat yang membuat kita lalai dari ibadah. Karena biasanya orang ke pasar untuk tujuan duniawi, jual beli, ingin dapat keuntungan. Tapi justru ketika bisa melakukan ibadah, misalnya zikir, di tempat yang seperti itu pahalanya besar. Nah, sama, karena Sya'ban ini biasanya orang lalai dari ibadah. Kalau justru bisa digunakan untuk ibadah, maka pahalanya juga besar. Itu alasan pertama yang Nabi sampaikan. Alasan yang kedua, kata beliau, syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Karena Sya'ban itu adalah bulan yang biasa, karena Sya'ban itu adalah bulan di mana amal ibadah diangkat, diserahkan catatannya kepada Allah. Ya, wa ana uhibbu an turfa amali wa ana sha'im. Dan saya senang apabila amal ibadah saya itu diangkat, diserahkan catatannya kepada Allah, saya dalam keadaan puasa.
Jadi amal ibadah itu diserahkan catatannya, ada yang harian sifatnya tiap hari, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Yang harian setiap waktu subuh. Sebagaimana penafsiran sebagian ulama ketika menjelaskan ayat Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Bukan berarti 4 salat yang lain tidak dihadiri malaikat, dihadiri juga. Hanya bedanya kalau salat zuhur, salat asar dihadiri malaikat yang bertugas di siang hari. Salat maghrib, salat isya dihadiri oleh malaikat yang bertugas di malam hari. Nah, waktu subuh itu waktu pergantiannya malaikat siang dan malam. Ya, itu menyerahkan catatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada amal ibadah yang diserahkan catatannya setiap pekan, yaitu pada hari Kamis. Dan itu alasan yang Nabi sampaikan ketika ditanya juga oleh Aisyah, mengapa beliau sering puasa di hari Senin dan di hari Kamis. Nabi jawab, saya puasa di hari Senin karena hari Senin itu yaumun wulidtu fihi, hari saya dilahirkan. Dan saya puasa di hari Kamis karena hari Kamis itu adalah hari turfa'u fihil amal ila rabbil alamin. Ya, hari di mana amal ibadah diserahkan catatannya kepada Allah. Kemudian amal ibadah yang diserahkan catatannya setiap tahun itu di malam nisfu Sya'ban. Nah, pada malam nisfu Sya'ban amal ibadah itu diserahkan catatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam Jumat insyaallah ini 12, malam Selasa, besok malam Rabu 13. Kemudian malam Kamis malam 14, malam Jumat malam 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban biasa disebut dengan Laila Mubarakah, malam diberkahi. Biasa juga dinamakan dengan Lailatul Qismah, malam pembagian rezeki. Biasa juga dinamakan dengan Lailatul Aidil Malaikah, malam hari rayanya para malaikat. Malaikat juga punya hari raya, itu di nisfu Sya'ban. Biasa juga disebut dengan Lailatul Maghfirah, malam pengampunan dosa. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, Innallaha la yattali wa ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah menampakkan diri kepada hamba-hambanya pada malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Lalu Allah mengampuni dosa seluruh makhluk, illa kecuali 2 kelompok manusia. Illa li musyrik wa musyahin. Yang pertama orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, dan yang kedua musyahin, ya, yang di dalam hatinya ada perasaan dengki sehingga kemudian dia memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ini yang dikecualikan dari pengampunan dosa di malam nisfu Sya'ban tersebut. Maka gunakan malam itu untuk banyak berdoa, mohon pengampunan kepada Allah SWT, dan meminta rezeki yang luas, yang halal, yang berkah kepada Allah SWT. Sebagian ulama kita mengajarkan untuk membaca surah Yasin 3 kali antara maghrib dengan isya. Meskipun ini amalan tidak secara spesifik ya ditemukan dalam hadis yang sahih, tapi ini sesuatu amal yang baik karena masuk dalam kategori umum ya, amal ibadah yang dianjurkan kepada kita, kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya keistimewaan dari bulan Sya'ban. Bulan ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 144. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan seterusnya. Ya, ayat inilah yang menandai pengalihan kembali ya, arah kiblat dari Al-Masjidil Aqsa ke Al-Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi ketika Nabi di Madinah, dari sejak awal salatnya itu menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Ya, permintaan Nabi sendiri kepada Allah dengan harapan untuk bisa menarik hatinya orang-orang Yahudi yang banyak di Madinah. Ya, mungkin mereka bisa lebih tertarik masuk Islam karena ternyata arah kiblatnya sama. Tapi justru yang diharapkan oleh Nabi tidak terjadi. Malah ini dijadikan sebagai bahan olok-olokan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mendatangi Nabi kemudian berkata, "Ya Muhammad, kamu kan sudah mengikuti kiblat kami. Mengapa tidak sekalian saja kamu ikuti agama kami? Masa cuma kiblatnya yang kamu ikuti, agamanya tidak?" Nah, akhirnya Rasulullah dalam hati itu selalu berharap agar arah kiblat
dialihkan kembali ke Ka'bah. Ya, itu pengharapannya Rasulullah. Nah, tahun berikutnya, tahun kedua Hijriah, turunlah ayat tadi, Al-Baqarah 144. Kadonara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat bagaimana engkau selalu menengadahkan wajahmu ke langit, ya, sambil berharap di hati agar kiblat dialihkan ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, maka pasti kami akan mengalihkanmu ke kiblat yang engkau ridai, yang engkau senangi. Ya, itu dan seterusnya. Jadi ini turun tahun kedua Hijriah tanggal 15 Sya'ban. Nah, Rasulullah tiba di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Turun ayat tadi tanggal 15 Sya'ban. Berarti 1 tahun 5 bulan 3 hari lamanya. 1 tahun 3 bulan 5 hari, ya. 1 tahun 5 bulan 3 hari. 1 tahun 5 bulan 3 hari sejak tibanya Nabi di Madinah sampai turunnya ayat tadi. Rasulullah dan kaum muslimin melaksanakan salat sambil menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, bulan ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Itu ayat turun di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat, ya, kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salam jugalah kepadanya. Sehingga sebagian ulama menamai Sya'ban ini dengan istilah bulannya Rasul, karena di bulan ini turun perintah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat, para malaikat bersalawat, maka orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian karena Sya'ban ini bulan terakhir sebelum masuk Ramadan, maka mestinya kita manfaatkan betul secara maksimal bulan ini untuk, ya, membekali diri kita dengan ilmu mengenai amalan-amalan yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan, yang disyariatkan di bulan Ramadan, ya, ilmu tentang puasa, ilmu tentang salat tarawih, ilmu tentang tilawah Al-Quran, ilmu tentang zikir doa, ilmu tentang i'tikaf, ilmu tentang zakat fitri, sedekah dan sebagainya. Amalan-amalan yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kalau dulu banyak ulama kita, tapi sekarang susah Pak ini dilakukan. Dulu ulama kita banyak seperti itu. Kalau masuk bulan Ramadan, pengajiannya itu ditutup, majelis taklimnya ditutup dulu masuk Ramadan, ya. Karena apa? Mereka ingin fokus juga dalam beramal, fokus untuk beribadah. Tapi sebelum masuk Ramadan, amaliyah Ramadan itu sudah diajarkan tuntas. Bagaimana puasa, bagaimana tarawih, bagaimana i'tikaf, baca Quran dan sebagainya, diajarkan tuntas. Paling tidak Rajab, Sya'ban tuntas pembelajarannya, sehingga masuk Ramadan ditutup dulu untuk sementara majelis taklimnya. Tapi sekarang kan tidak, ya, malah Ramadan semakin banyak, ya, pengajian, majelis taklim. Ini sesuatu yang baik juga, tapi maknanya sebetulnya di situ adalah jangan nanti baru masuk Ramadan, jangan nanti setelah masuk Ramadan baru kita mulai mau belajar tentang puasa, tentang tarawih dan sebagainya. Mestinya bekal pengetahuan itu sudah kita miliki sebelum masuk di Ramadan. Ibaratnya kata ulama kita, Rajab itu bulan untuk menanam kebaikan, Sya'ban bulan untuk menyiraminya, dan Ramadan adalah bulan untuk memetik hasilnya. Jadi tinggal kita petik hasil dari kebaikan-kebaikan itu di dalam bulan Ramadan. Pada akhirnya jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita keberkahan di hari-hari yang tersisa di bulan Sya'ban ini. Kita bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kita bisa mengisinya dengan berbagai amal ibadah, dan semoga amal ibadah itu diterima oleh Allah SWT.